Sahabat Muslim yang beriman, bila kita menelusuri sejarah para sahabat wanita Muslim di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan banyak kekaguman yang luar biasa. Para wanita Muslim di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berilmu, berakhlak, dan juga pandai membaca Al-Quran, tetapi juga jago pedang, berkuda dan memanah, serta tidak sedikit dari mereka yang menjadi dokter yang pintar mengobati para sahabat yang terluka di medan pertempuran. Bahkan para wanita Muslim ini ada yang terpotong tangannya karena melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta agama. Lantas, siapa sajakah 3 wanita Muslim yang dijuluki The Black Rider dan jago pedang di masa Rasulullah? Berikut 3 wanita jagoan di zaman Rasulullah. 1. Khawlah binti Azur. Di urutan pertama ada Khawlah binti Azur atau kesatria berkuda hitam, salah satu sosok wanita muslimah yang kuat jiwa dan raga. Sosok tubuhnya tinggi langsing dan tegap. Sejak kecil, wanita Muslim yang satu ini suka dan pandai bermain pedang serta tombak dan terus berlatih sampai tiba waktunya menggunakan keterampilan untuk membela Islam bersama para mujahidah lainnya. Diriwayatkan dalam salah satu peperangan melawan pasukan kafir Romawi, di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid, tiba-tiba saja muncul seorang penunggang kuda berbalut pakaian serba hitam dengan tangkas memacu kudanya ke tengah-tengah medan pertempuran. Seperti singa lapar yang siap menerkam, sosok berkuda itu mengibas-ngibaskan pedangnya dan dalam waktu singkat menumbangkan 3 orang musuh, bahkan Panglima Khalid bin Walid serta seluruh pasukannya tercengang melihat ketangkasan sosok berbaju hitam itu. Mereka bertanya-tanya siapakah pejuang tersebut yang tertutup rapat seluruh tubuhnya dan hanya terlihat kedua matanya saja. Semangat jihad pasukan kaum muslimin pun terbakar begitu mengetahui bahwa The Black Rider, si penunggang kuda berbaju hitam itu adalah seorang wanita. Keberanian Khawlah teruji ketika dia dan beberapa mujahidah tertawan musuh dalam peperangan Sahura. Mereka dikurung dan dikawal ketat selama beberapa hari, walaupun agak mustahil untuk melepaskan diri, namun Khawlah tidak mau menyerah, dan terus menyemangati sahabat-sahabatnya. Ia berkata, "Kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi, mau menjadi budak orang-orang kafir? Di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan surganya Allah, di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik kita mati daripada menjadi budak-budak orang Romawi," ucapnya. Demikianlah Khawlah terus membakar semangat para muslimah sampai mereka pun bulat tekad melawan tentara musuh yang mengawal mereka, rela mati syahid jika gagal melarikan diri. Janganlah saudari sekalian gentar dan takut. Patahkan tombak mereka, hancurkan pedang mereka, perbanyak takbir serta kuatkan hati, insya Allah pertolongan Allah sudah dekat, ucap Khawlah. Dikisahkan bahwa akhirnya karena yakin, Khawlah dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dari kurungan musuh. 2. Nailah binti Al-Farisa. Wanita Muslim yang satu ini merupakan istri Utsman bin Affan radhiyallahu. Dia terkenal cantik dan pandai, bahkan suaminya sendiri memujinya. "Saya tidak pernah menemui seorang wanita yang lebih sempurna akalnya daripada dia. Saya tidak segan apabila ia mengalahkan akalku," ucap Utsman bin Affan. Sejak itu, Utsman kagum pada tutur kata dan keahlian Nailah di bidang sastra. Karena cintanya, Utsman paling senang memberikan hadiah untuk istrinya. Mereka punya 1 orang anak perempuan, Maryam binti Utsman. Ketika terjadi fitnah yang memecah belah umat Islam pada tahun 35 Hijriyah, Nailah ikut mengangkat pedang dan membela suaminya. Alkisah seorang musuh menerobos masuk dan menyerang dengan pedang pada saat Utsman sedang memegang Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah ayat 137 Allah berfirman, "Maka Allah akan memelihara engkau dari mereka seorang pemberontak." Nailah berhasil merebut pedang itu, namun si musuh kembali merampas senjata itu dan menyebabkan jari-jari Nailah terputus. Utsman syahid karena sabetan perang pemberontak. Air mata Nailah tumpah ruah saat memangku jenazah sang suami. Ketika ada musuh dengan penuh kebencian menempari wajah Utsman yang sudah wafat itu, Nailah lalu berdoa, "Semoga Allah menjadikan tanganmu kering membutakan matamu dan tidak ada ampunan atas dosa-dosa." Dikisahkan dalam sejarah Islam bahwa si penampar itu keluar rumah Utsman dalam keadaan tangannya menjadi kering dan matanya menjadi buta. Sesudah Utsman wafat, Nailah berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ia tidak berdandan dan berhias dan tidak meninggalkan rumah Utsman ke rumah ayahnya. Nailah memandang kesetiaan terhadap suaminya, sepeninggalnya lebih berpengaruh dan lebih besar dari apa yang dilihatnya terhadap ayahnya.
saudara perempuannya, ibunya dan juga kerabatnya. Ia selalu mendahulukan keutamaannya mengingat kebaikannya di setiap tempat dan kesempatan. Ketika Utsman terbunuh ia mengatakan, sungguh kalian telah membunuhnya padahal ia telah menghidupkan malam dengan Al-Quran dalam rangkaian rakaat. 3. Nusaibah binti Ka'ab. Wanita muslim yang satu ini dijuluki si jago pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di puncak bukit Uhud dan memandang musuh yang merangsek maju mengarah pada dirinya. Beliau memandang ke sebelah kanan dan tampak olehnya seorang perempuan, mengayun-ayunkan pedangnya dengan gagah perkasa melindungi dirinya. Beliau memandang ke kiri dan sekali lagi beliau melihat wanita tersebut melakukan hal yang sama, menghadang bahaya demi melindungi sang pemimpin orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud kecuali aku melihat Nusaibah binti Ka'ab berperang membela aku." Memang Nusaibah binti Ka'ab demikian cintanya kepada Rasulullah, sehingga begitu melihat junjungannya itu terancam bahaya, dia maju mengibas-ngibaskan pedangnya dengan perkasa sehingga dikenal dengan sebutan Ummu Umarah. Ummu Umarah adalah gelar pahlawan wanita Islam yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi Islam termasuk ikut dalam perang Yamamah di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid, sampai terpotong tangannya. Ummu Umarah juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan Baitur Ridwan yaitu suatu janji setia dan sanggup mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nusaibah adalah salah satu dari 2 perempuan yang bergabung dengan 70 orang lelaki Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baiat Aqobah yang kedua itu ia ditemani suaminya Zaid bin Arsyid dan 2 orang putranya Hubaib dan Abdullah. Pada saat itulah Rasulullah menasehati mereka jangan mengalirkan darah dengan sia-sia. Dalam perang Uhud, Nusaibah membawa tempat air dan mengikuti suami serta kedua orang anaknya ke medan perang. Pada saat itu Nusaibah menyaksikan betapa pasukan muslimin mulai kocar-kacir dan musuh merangsek maju, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri tanpa perisai. Seorang muslim berlari mundur sambil membawa perisainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berikan perisaimu kepada yang berperang." Pria itu melemparkan perisainya lalu dipungut oleh Nusaibah untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Umarah menuturkan pengalamannya, "Saya pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan orang pada waktu itu, dan saya membawa tempat air kemudian saya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berada di tengah-tengah para sahabat. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan saya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ikut serta di dalam medan pertempuran saya berusaha melindungi Rasulullah dengan pedang saya juga menggunakan panah sehingga akhirnya saya terluka." Ternyata umat muslim yang juga memiliki jagoan wanita memang nyata adanya. Semoga para muslimah bisa mengambil teladan dari kisah-kisah mereka.